Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Coba saudara, tengok kanan, tengok kiri dan kasih senyum sukacita saudara. Coba lihat wajah saudara-saudara. Saudara, senyum itu ada kuasanya, saudara. Ya. Coba kalau tadi di rumah mungkin lagi ada masalah, saudara dimarah-marahin, di gereja orang kanan kiri muka depannya, semuanya mukanya senyum sukacita, saudara. Pasti orang yang di rumah tadi mungkin dengan hati yang gerundel, dengan wajah yang kecut, saudara, karena dikelilingi oleh senyuman Pepsoden, saudara, senyuman sukacita. Akhirnya juga mereka ikut senyum, saudara. Kalau enggak percaya coba kanan kiri kasih senyum, saudara. Nanti pasti akan senyum, kecuali sakit gigi sebelah saudara. Puji Tuhan, saudara. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang tema kepemimpinan. Apa saudara masih ingat tema kita minggu yang lalu? Aktivasi pemimpin muda. Ya, saudara. Hari ini kita akan melanjutkan tema itu dengan tema kepemimpinan yang memberdayakan. Kepemimpinan yang memberdayakan. Saudara, bukan memperdayakan, ya, tapi memberdayakan. Saudara, kalau kita mendengar sepintas, saudara, kata memberdayakan dan memperdayakan itu apa, saudara? Hampir sama tapi enggak serupa. Ya. Karena bedanya hanya P dan B, memberdayakan dan memperdayakan. Dari asal kata, ya, akar kata yang sama, yaitu dari kata daya. Tetapi saudara memiliki makna yang jauh berbeda, memiliki makna yang berlawanan antara memberdayakan dan memperdayakan. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, saudara, apa yang dimaksud dengan kata memberdayakan? Itu berarti membuat berdaya. Membuat berdaya maksudnya itu berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau juga memiliki arti mempunyai akal atau cara untuk mengatasi sesuatu masalah atau persoalan yang dihadapi. Ya, jadi kata memberdayakan itu luar biasa. Membuat berdaya, yaitu membuat seseorang semakin memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki tenaga untuk dapat bergerak dengan begitu rupa, sehingga dengan pemberdayaan ini, setiap pribadi itu dibuat semakin maksimal dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, saudara, kata memperdayakan itu adalah memiliki arti melakukan tipu muslihat atau menipu. Jadi walaupun dari akar kata yang sama, kedengarannya serupa tapi enggak sama, tapi memiliki makna yang jauh-jauh berbeda antara memberdayakan dan memperdayakan. Dan hari ini kita enggak belajar tentang bagaimana cara memperdayakan orang, tetapi kita belajar tentang memberdayakan orang-orang yang kita sudah ingin untuk memiliki satu kualitas kehidupan yang maksimal. Saudara, saya percaya bahwa kepemimpinan ini bukan hanya bicara tentang presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, atau gembala, atau bos di perusahaan. Tapi saudara, ada satu kepemimpinan yang paling kecil, ya, yaitu kepemimpinan siapa, saudara? Keluarga. Di sini siapa yang jadi seorang ayah? Suami. Sedikit sekali banyak ibu-ibunya, ya. Ya. Saudara, para suami atau saudara ibu-ibu yang jadi single parent ada di sini? 1, 2. Ya. Saudara, Anda juga sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Dan saya percaya bahwa ketika saudara sebagai seorang suami, seorang istri, sebagai pemimpin, tentunya saudara ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang memiliki kehidupan yang berkualitas. Amin. Ada seorang bapak berkata,
aku tidak pengen anak saya seperti saya. Entah itu karena pekerjaannya atau karena karakternya. Ya, kan nggak ada saudara yang orang tuanya misalnya tukang beca, anaknya mau jadi penerus pewaris tukang beca. Kalau tukang beca mungkin jadi bos tukang beca begitu, saudara, naik. Ya, paling tidak mungkin jadi sarjono, saudara ya. Kalau di Jawa Tengah kan sarjono, kalau Jawa Barat sarjana. Ya, kalau di Jawa Tengah Purwanto, kalau di Jawa Barat Purwanta, Purwokerto, Purwakarta. Jadi A dan O. Nah saudara, pengen anaknya juga menjadi anak yang memiliki kualitas. Dan untuk itu enggak mungkin orang tua anaknya itu dibiarkan begitu saja. Orang tua pasti akan berpikir sedemikian rupa bagaimana anak saya ini kelak akan menjadi orang yang berkualitas, orang yang berdampak, orang yang lebih baik hidupnya daripada orang tuanya. Enggak ada orang tua yang ingin anaknya lebih rendah daripada orang tuanya. Saya enggak percaya itu, saudara. Orang tua yang baik, orang tua yang sehat, pasti pengen anaknya pasti lebih baik daripada orang tuanya. Nah saudara, kepemimpinan yang berdayakan di sini, kita akan belajar dari seorang tokoh besar di Alkitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu bernama Bapak Musa. Dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27, saudara ya. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Karena dia sebagai seorang imam. Ya. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Jadi Musa ini punya rangkap jabatan sebagai hakim dan juga sebagai nabi atau sebagai imam. Ya, urusan dengan Tuhan dia juga. Tapi ketika rakyat Israel ada pertikaian, ada masalah, dia juga yang menyelesaikannya. Jadi semua ditangani oleh namanya Bapak Musa. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Jadi dua-duanya, pemimpin dan juga rakyat yang dipimpinnya, sama-sama capeknya, saudara. Karena apa? Hanya pemimpin tunggal. Dan masalahnya begitu banyak. Sehingga dikatakan tadi, orang Israel dari pagi sampai petang berdiri. Sedangkan Musa duduk dan berdiri sama-sama apa, saudara? Capeknya, saudara. Ya. Kalau saudara sepanjang hari duduk saja, kira-kira boyok saudara masih kuat atau tetap lempeng saudara atau mulai meringkuk begitu saudara. Atau saudara berdiri terus sepanjang hari, dari pagi sampai petang, kira-kira pingsan enggak saudara? Kalau dulu saya, saudara, masih muda, sekarang juga masih muda. Ya. Saudara, main bulu tangkis itu 4-3 set itu enggak masalah saudara. Ya. Tapi sebelum COVID itu kita di sini ada grup badminton. 2 kali itu sudah saudara. Ya, istirahatnya harus banyak saudara. Nafasnya sudah enggak panjang seperti dulu. Ya, sekarang ini juga saudara kalau habis khotbah 2 kali saudara. Paling enak itu pas saudara pulang langsung apa saudara? Selonjoran saudara. Itu paling enak saudara. Ya. Paling enak. Saudara lebih enak saudara ya. Ya, nyanyi saja kadang-kadang silakan duduk saudara.
berdiri, pembicara, duduk berdiri, saudara. Setelah itu berdiri terus, saudara. Ya, sehingga terasa. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara, Musa ini dari pagi sampai petang. Dan itu dilihat oleh mertuanya yang bernama Yitro. Ya. Apa yang dilakukan Musa itu dikatakan, itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Ini nasihat mertua Musa ini. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Saudara dikasihi Tuhan, pemimpin yang berdayakan. Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia bisa melahirkan pemimpin baru atau pemimpin lainnya. Saudara, jadi pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru atau pemimpin-pemimpin lainnya. Dan hal ini terjadi ketika seorang pemimpin itu punya atau memiliki kerelaan dan memberdayakan pemimpin sebagai generasi penerusnya. Saudara, jadi ada kerelaan dan memberdayakan pemimpin berikutnya untuk menjadi generasi penerusnya. Jadi tanpa kerelaan dan memberdayakan, saudara, maka tidak ada mungkin pemimpin-pemimpin yang muncul yang baru, saudara. Saudara, ini bukan hanya terjadi di tengah-tengah dunia, tapi di tengah, saudara, kehidupan bergereja. Saya cerita dari pagi, saudara, tidak rela kalau ada pemimpin yang baru, pengennya seumur hidup. Saudara, kemarin pada pemilihan presiden ada isu berapa kali? 3 periode. Dulu waktu saya masih mahasiswa, saudara, saya dulu dari gereja Bethel Injil Sepenuh. Ketika saya itu diajak untuk mengikuti sidang majelis atau sidang raya atau istilahnya sidang sinode lah begitu, saudara, untuk memilih ketua sinode GBS pada waktu itu sudah di Jawa Timur. Ya, saudara, saya ditunjuk sebagai notulen. Ya. Nah, pada waktu pemilihan itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Pendeta yang tua dan yang muda ribut, saudara. Dan ributnya itu kadang-kadang melebihi dari orang dunia.
itu hampir kursi itu saudara, terbang, saudara. Nah, ketika saya menyaksikan, karena saya baru pertama kali, saudara, mengikuti acara itu, saudara, saya itu melongo, saudara. Inikah pendeta, inikah hamba-hamba Tuhan ketika rapat, saudara. Sampai karena saya saking melongonya, semakin karena saya saking kagumnya melihat situasi itu, saudara. Saya itu lupa saudara, mencatat, saudara. Terus saya pikir kembali, apakah saya perlu catat pendeta si A ini angkat kursi untuk mau dilemparkan, atau pendeta ini bawa tongkat maju ke depan gebrak meja, apa perlu itu dicatat? Saudara, akhirnya saudara, ya, suasana keruh pada waktu itu, kemudian diskor. Kemudian saya bilang sama panitianya, udahlah saya bingung nyatat apa. Ya saya nggak tahu apa harus dicatat ini. Karena suasananya begini, saudara. Tapi juga, saudara, ketika saya kemudian pindah di GBI, saudara, beberapa tahun yang lalu, itu juga hampir sama, saudara. Pemilihan ketua sinode di Senayan itu juga hampir ribut, di Sentul juga hampir ribut, saudara. Sampai di skors, ya rapat itu sampai pagi harinya baru dimulai lagi. Karena waduh, saudara, orang-orang dari luar Pulau Jawa itu kalau sudah ngamuk itu, suaranya kencang sekali, ribut. Sehingga pemimpinnya ngomong itu gak kedengaran saking ributnya, saudara. Akhirnya diskors. Gara-gara apa? Calonnya, ya saudara, kurang mendapat dukungan sehingga ngamuk-ngamuk, saudara. Jadi saudara, saling rebutan. Ya, saling rebutan. Nah kalau semacam ini bagaimana kita bisa memberdayakan, mempersiapkan calon-calon yang lebih baik untuk masa ke depan, saudara. Nah saudara, jadi harus ada kerelaan dan mau memberdayakan, artinya itu ya tadi saudara, mempersiapkan, memproses, saudara, mengajar, mendidik, melatih, supaya orang itu semakin hari semakin mampu dan bertenaga dan mempunyai kekuatan untuk apa? Untuk memimpin berikutnya. Nah, saudara, seorang pemimpin yang memberdayakan akan melakukan apa saja, saudara. Kalau kita baca dari kisah Musa ini, ada 3 hal. Yang pertama, saudara, yaitu saudara mendengarkan pendapat orang lain. Tadi, saudara, ketika mertua Musa ini melihat apa yang dikerjakan oleh Musa, orang tuanya saudara melihat bahwa itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Sehingga kalau kita baca tadi, saudara, apa yang dikatakan oleh mertuanya itu, dikatakan ayat 17, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Karena apa, saudara? Karena tadi Musa ini, saudara, dia menjadi pemimpin tunggal. Begitu masalah rohani, masalah jasmani, yang menyelesaikan cuma Musa. Padahal jumlah orang Israel semakin hari semakin apa, saudara? Semakin bertambah banyak. Sehingga enggak salah kalau tadi apa yang terjadi dari pagi sampai petang, saudara, banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga ketika terjadi kepemimpinan yang tunggal itu, Yitro, mertua Musa ini melihat itu tidak baik. Karena apa? Tidak efektif, tidak efisien, tidak apa, saudara, enggak maksimal dalam menjalankan kepimpinannya dan juga dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga perlu waktu begitu lama. Dan itu membuat, ya tadi dikatakan, kamu akan begitu lelah. Bukan hanya kamu saja, tapi juga orang Israel. Dari pagi sampai siang berdiri. Kecuali kalau di dalam gedung, saudara, kemudian kalau di luar ada apa? Ada tendanya, si mending, saudara. Tapi kalau misalnya di luar gedung begitu, dari pagi sampai petang berdiri, kira-kira kayak apa, saudara? Kecuali pada waktu itu dikasih makan dulu siang harinya, pagi harinya dikasih sarapan, siang harinya dikasih makan, mungkin ada tenaga. Tapi nunggu, saudara, urutan keberapa, saudara? Kalau saudara ke rumah sakit pakai BPJS, dari jam 4 pagi yang ngantri, saudara ya. Jam 4 pagi itu sudah rebutan angka, saudara, nomor. Ya. Nanti dapatnya jam 6 sore. Orang tua saya dulu begitu, saudara. Ya, daftarnya pagi tapi jadwalnya
Dapatnya sore hari. Kenapa saudara? Karena Musa pada waktu itu memimpin tunggal. Baik dalam hal rohani maupun jasmani. Yang memimpin, yang menyelesaikan semuanya kepada Musa. Mengadu semua kepada Musa. Dan mertua melihat hal ini dipandang tidak baik. Nah, saudara, kemudian karena melihat itu tidak baik, tidak akan maksimal dan tidak efisien, tidak efektif. Maka sebagai mertua yang baik, saudara, di sini siapa yang sebagai mertua? Lihat mantunya, ya bukan dikasih nasihat tapi dikritik aja, saudara. Kritik, saudara. Kritiknya bukan kritik membangun, tapi kritik yang apa, saudara? Mematahkan semangat, sehingga semakin hari semakin mengkeret, saudara. Bukan semakin berdiri tegak, tapi semakin membungkuk, saudara. Semakin minder, saudara. Nah, Yitro ini menasihati kepada Musa. Dan sebagai seorang pemimpin yang besar, sekelas sekaliber Musa, saudara. Musa tidak menjadi orang yang arogan, ya. Tidak menjadi seorang pemimpin yang berada di menara gading, yang tak tersentuh oleh siapapun. Tapi dia tetap menjadi seorang pribadi yang low profile, mau mendengar pendapat pihak lain, saudara. Sekalipun dia punya banyak hal, dia punya pengalaman banyak hal, dia punya prestasi banyak hal, tapi dia tetap low profile, tetap rendah hati. Dia mendengar, saudara, ya, nasihat mertuanya. Dia mau mendengar pendapat orang lain, yaitu mertuanya. Saudara, tapi sekarang ini, saudara, kalau lagi berkuasa begitu, atau orangnya berkuasa, saudara, berapa waktu yang lalu ini menjadi heboh calon bupati yang ada di mana tuh? Indramayu, saudara. Saya ini anaknya siapa? Anaknya kepala polisi waktu itu, siapa namanya? Baktiar. Saudara, papa saya bekas Kapolri. Bangga, saudara. Arogan, saudara. Orang baru bisa sedikit berlagak, mentang-mentang sok, saudara. Tapi Musa sekalipun dia punya banyak hal, tapi ketika mertuanya menasihati, oi, manggut-manggut, dan apa dikatakan ayat 24, Musa menerima nasihat, saran daripada mertuanya. Saudara, sebagai seorang pemimpin, seorang suami atau istri karena menjadi single parent, saudara, jangan kita menganggap rendah atau memandang rendah anak-anak kita. Jangan memandang rendah istri kita. Mungkin Tuhan pakai anak kita atau istri kita untuk menolong kita, saudara. Jangan kita mengira, papi ini loh sudah banyak makan asam garam. Jadi jangan salah kalau akhirnya bludruk. Tahu bludruk, saudara? Ya, darah tinggi. Karena apa? Terlalu banyak makan garam, saudara. Saudara, seringkali kalau ngeledek anak, coba tanganmu sudah nyampe belum ke telingamu? Begini, saudara. Kalau sudah sampai begini, berarti ya boleh deh. Tapi kalau belum sampai ke telinganya, ya jangan berharap engkau didengar. Saudara, seringkali orang tua itu menganggap rendah anak-anaknya. Orang tua nggak perlu dinasihati anak-anaknya, nggak perlu dikasih tahu anak-anaknya. Tapi seringkali saya alami, saudara. Justru anak-anak seringkali apa yang dipikirkan pendapatnya itu masuk akal dan benar, saudara. Sehingga mau nggak mau saya ya melakukan dan mau mendengar, saudara.
Ya, apalagi sekarang sudah gede-gede, saudara. Sudah punya wawasan dan pengetahuan dan pengertian. Saudara, sering kali ngobrol, tukar pikiran, saudara, dengan mereka. Ya, jangan merasa papi sudah 61 tahun, sudah banyak pengalaman. Saudara, pengalaman dulu, bukan sekarang. Ya, sehingga seringkali anak-anak kita berkata, itu kuno, Bi. Itu dulu, Bi. Ya. Nah, orang tua yang selalu dulu dan kuno, saudara, seringkali kita nggak mengikuti situasi sekarang ini. Ya. Dan anak-anak lebih paham, misalnya masalah HP, teknologi aja, saudara. Ya. Orang tua seringkali gaptek, saudara. Sehingga kita sering banyak tanya sama anak, bahkan anak TK kecil pun bisa, saudara. Karena apa? Orang tua sendiri yang mengajarkan, yang memberi fasilitas itu. Supaya enggak nangis, kasih aja, saudara. Supaya diem dikasih apa? HP. Ketika HP-nya diambil, aduh, saudara. Di YouTube itu ada seorang anak ketika HP-nya diambil. Wah, ngamuknya enggak ketulungan, seperti kesetanan, saudara. Semuanya dibantingin, kursi dibantingin, semuanya dirusak. Kenapa? Gara-gara maminya. Saudara, minta itu merampas HP-nya, saudara. Itu, saudara, marahnya enggak ketulungan. Anak-anak loh, saudara. Jadi, saudara dikasih Tuhan. Mari kita belajar. Sebagai seorang pemimpin, kita juga mau belajar untuk mendengar pandangan atau penasihat atau pandangan atau nasihat dari orang-orang yang di bawah kita. Saudara, sekali lagi sebagai seorang suami, jangan terlalu menganggap rendah istri atau anak-anak kita. Atau saudara mungkin sebagai seorang pemimpin di perusahaan. Saudara, mungkin ada ya yang kita tidak bisa melihatnya, tapi anak buah kita bisa melihatnya dan memberikan nasihat dan saran. Saudara, jangan menentang ini, saya bos loh. Saya bos, kamu tahu apa? Padahal dia sudah saudara? Dipecundangin, saudara. Pemimpin ini yang katanya tahu banyak hal, banyak anak buahnya itu mencatat, saudara. Sehingga enggak terasa dia itu rugian banyak ratusan juta. Tapi merasa aku ini bos yang tahu banyak hal. Padahal saudara, karyawan yang setia ini mau ngasih tahu, ini loh, ada yang dicatut, ini loh, saudara. Tapi karena merasa bahwa saya yang paling tahu, sehingga akhirnya saudara, lama-lama setelah pembukuan, jebolnya bukannya ratusan, miliaran rupiah, saudara. Jadi saudara, yang pertama, sebagai seorang pemimpin yang mau memberdayakan, maka dia harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Saudara, rendah hati, low profile. Tadi saya tanya, ada seorang pengusaha terkenal di Indonesia, dia sangat sederhana. Tidak ada orang yang berani pakai celana pendek ketika menghadap Soeharto pada waktu itu. Siapa namanya? Kalau yang tahu, ada hadiah. Siapa? Bob Sadigo. Maju, siapa tadi yang nyebut? Nyanyi, King Kong Badan Besar. Saudara, saya membaca cerita, saudara, lucu ceritanya, saudara. Jadi ada seorang yang mau melamar dan dia akan mengikuti tes. Dan dia punya tempat itu, gedung itu, saudara, di atasnya itu ada taman. Dan Pak Bob ini, saudara, dia nyirami itu, taman bunga-bunga itu. Sedangkan calon yang mau psikotes atau mau tes ini, saudara, melihat Pak Bob itu, saudara, dia nggak tahu bahwa itu yang memiliki perusahaan. Sehingga dia mau melakukan Pak Bob itu seperti seorang apa, saudara? Tukang kebun. Padahal dia itu bosnya, saudara. Sehingga pada waktu, saudara, waktunya tiba, Pak Bob kemudian masuk ruang kantornya dan dipersilahkan tadi orang yang mau dites, saudara. Betapa kaget dan terkejutnya. Ternyata orang yang dikata-katai tadi ternyata pemilik perusahaan itu. Sehingga Pak Bob tersenyum saja, saudara. Jadi enggak banyak bicara. Jadi Anda yang mau masuk ke perusahaan saya, terima kasih ya. Nanti kalau saya membutuhkan
karakter seperti Anda nanti saya panggil. Tapi untuk sementara ini cukup sampai di sini. Saudara. Saking sederhananya, sakingnya saudara rendah sederhana itu, orang nggak tahu bahwa dia itu pemiliknya. Saudara. Jadi jangan sok saudara ya, baru sedikit punya. Wah saudara, istri saya sering cerita, nasabahnya baru punya sedikit memperlakukan karyawan di bank itu. Aduh saudara, nggak enak didengar katanya. Ya apalagi kalau sudah punya banyak, baru punya sedikit aja sudah perilakunya itu yang aduh saudara, nggak enak didengar saudara. Dan saya percaya di sini tidak ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu saudara ya. Saya percaya kita pengen punya keluarga yang baik. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi mau mendengar pendapat saran orang lain. Yang kedua, saudara, yaitu mengajarkan ketetapan Allah. Hal yang kedua, mengajarkan ketetapan Allah. Ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam memberdayakan pemimpin, hal yang perlu ditekankan adalah tentang mengajarkan ketetapan Allah. Saudara, Yitro menasihati kepada Musa supaya Musa itu mengajar calon-calon pemimpin yang akan diberdayakan itu untuk mengajarkan tentang ketetapan Allah. Kenapa saudara hal ini penting saudara? Kenapa proses mengajar ketetapan Allah itu penting? Karena saudara ketika itu dilakukan akan membuat orang yang ditunjuk sebagai pemimpin berikutnya itu bisa menaikkan kapasitas tertanggung jawab dalam memimpin sesuai dengan ketetapan Allah. Artinya tidak menyimpang dari kehendak Allah, tidak menyimpang dari rencana Allah. Tidak memimpin semau sekehendak diri sendiri, tapi diselaraskan dengan kehendak Allah. Dan untuk itu seorang pemimpin yang memberdayakan itu saudara memperlengkapi dan mengajarkan ketetapan Allah. Dan untuk itu saudara seorang pemimpin lebih dahulu menerima dari Tuhan ketetapan keputusan itu. Barulah ia bisa dengan baik mengajarkan dan memimpin kepada orang yang dipimpinnya. Misalnya saudara sebagai seorang suami, pengen anaknya itu setia beribadah kepada Tuhan. Tapi bapaknya ini tinggal di rumah saja. Cukup diwakili oleh istri dan anak. Tapi bapaknya mendorong-dorong anaknya, ayo jangan telat, ayo. Tapi tetap tinggal di rumah. Kira-kira anak saudara dengan langkah cepat atau saudara perlu dibentak baru keluar rumah. Saudara pengen anak saudara melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi saudara hanya menjadi penonton, ya bagaimana saudara? Bagaimana? Atau saudara, jangan merokok ya. Tapi saudara, ya enggak pernah putus-putusnya ngepul saudara. Ngerokok terus saudara. Kira-kira anak saudara nurut enggak? Mungkin nurut di rumah tapi di luar. Saudara. Sehingga sering banyak orang kaget-kaget. Di rumah anak saya itu baik-baik loh. Kelihatannya nurut loh. Tapi tahu-tahu urusan dengan polisi di luar saudara. Karena apa? Tidak ada teladan yang baik di rumah. Saudara, oleh karena itu saudara, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang setia sama Tuhan, ya orang tua harus setia sama Tuhan. Kalau orang tua pengen anaknya rajin beribadah, orang tua juga harus rajin beribadah. Kalau anak kita mau menjadi pelayan Tuhan, ya orang tua ya terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga saudara bisa mengajar, mendidik, anak saudara mempersiapkan anak saudara. Entah saudara sebagai seorang aser, tapi aser bukan sembarang aser. Aser membuat orang kerasan tinggal di dalam.
bukan asar yang membuat orang keluar dari dalam. Kan ada saudara, karena asar itu pintu pertama bagaimana wajah GPI Raja Wali ini saudara. Ya, kalau pertama mukanya seperti muka apa saudara? Security, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan wajah yang serem begitu. Kira-kira orang gimana saudara? Ini saya bener masuk sini enggak ini? Apa ini penjara atau apa ya? Kok mukanya menakutkan? Tapi kalau mukanya penuh senyum, ramah, wah saudara, apa ya, renyah gitu kalau seperti makanan itu, enak begitu. Wah saudara, kita masuk pun juga dengan apa? Damai sejahtera saudara. Setelah kanan kiri duduknya, ada senyum sukacita, bukan senyum melecehkan. Saudara, saya percaya saudara, orang itu akan betah tinggal. Saudara. Oleh karena itu saudara, hal yang kedua, mari kita memberikan satu teladan ya kepada orang-orang yang kita berdayakan. Supaya mereka, saudara pada akhirnya akan menjalankan apa yang Tuhan mau, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi apa yang kita kerjakan tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Semua sesuai dengan ketetapan daripada Tuhan. Dan saudara kita lihat di situ bahwa Musa mengerjakan hal itu. Musa mengerjakan itu. Musa mentaati apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Kemudian yang ketiga, saudara, pemimpin yang berdayakan adalah pemimpin yang berdayakan orang lain. Nah, syarat di sini bagaimana orang yang akan diberdayakan, orang yang akan ditingkatkan kualitasnya, yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu orang yang cakap, orang yang takut akan Allah, dapat dipercaya, benci pengejaran suap. Ini adalah syarat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang diberdayakan. Cakap di sini bukan cakep, saudara. Ya. Kata cakap di sini bukan cakep. Mungkin bisa slide berikutnya. Saudara. Nah yang digambar saudara ini seorang pria yang apa saudara? Yang apa? Yang jelek? Cakep saudara. Tapi cakap itu bukan karena wajahnya cakep. Saudara, cakap ini bicara tentang apa saudara? Tentang kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengerjakan hal yang dipercayakan kepadanya. Saudara, jadi kata cakap ini bukan karena cakep. Cakap ini bicara tentang kemampuan seseorang. Ya. Sedangkan takut akan Allah dapat dipercaya, artinya orang yang bertanggung jawab, dan benci pengejaran suap, ini bicara tentang integritas, itu berkaitan dengan kondisi mental spiritual seseorang yang diberdayakan sebagai pemimpin. Jadi siap lahir batin, mental dan spiritualnya, saudara, baik. Tidak asal-asalan, saudara. Kemarin heboh dengan berita Fufu Fafa. Saudara, sampai hari ini belum selesai Fufu Fafa ini. Karena diprediksi ini yang memiliki ini adalah pemimpin. Kalau pemimpinnya kata-katanya seperti itu, joroknya seperti kesukaan seperti itu, masa layak sih pemimpin itu, saudara? Ya. Jadi mereka minta supaya mental spiritualnya itu yang sehat, yang baik. Ya, supaya dapat memimpin nanti dengan baik. Nah saudara, orang yang diberdayakan itu ditingkatkan kualitasnya, kemampuannya, tenaganya, dimampukan supaya apa? Dapat mencapai puncak maksimal di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dan saudara,
Musa menerima nasihat itu. Sehingga kalau sudah membaca ayat yang ke-24 dikatakan Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya itu. Nah saudara, ketika Musa menerima nasihat atau pendapat atau saran mertuanya, dengan menerima dia tidak lagi menjadi single kepimpinan saudara. Tapi dia mendirasikan, memberdayakan. Dikatakan tadi ada pasukan 1000, ada pasukan berapa? 100, ada pasukan 50, dan ada pasukan 10. Dan mereka share, saudara, kewenangannya, kekuasaannya kepada mereka. Perkara-perkara yang besar itu datang kepada Musa. Tapi perkara-perkara yang kecil diselesaikan oleh kelompok-kelompok kecil tadi, saudara. Sehingga hasil atau dampak dari kepemimpinan yang berdayakan ini saudara, ayat 23 dikatakan di sana, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Jadi hasilnya luar biasa. Musa enggak cepat lelah, enggak cepat capek. Dan orang-orang Israel juga tidak capek, enggak cepat lelah. Nah kalau orang capek, lelah itu mudah emosi enggak saudara? Ya, sehingga orang Israel ini sungut-sungut. Tapi dengan kepimpinan yang memberdayakan itu saudara, maka pekerjaan itu semakin maksimal, efektif, dan efisien. Sehingga tidak harus dari pagi sampai petang dalam menyelesaikan masalah itu. Karena apa? Ada pendelegasian, ada tugas-tugas. Nah, kita bersyukur di gereja ini ada pendelegasian seperti itu. Sehingga ada komisi A, komisi B, komisi C. Semuanya bukan ditangani oleh gembala. Tapi dikerjakan oleh komisi Arimatea. Kalau ada yang meninggal, saudara langsung kontak ketuanya, Pak Lu Cubeng. Mungkin bisa berdiri. Mungkin belum ada yang kenal Pak Lu Cubeng. Bisa berdiri Pak Cubeng. Nah ini saudara. Ini urusan surga saudara. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Jadi kalau ada apa yang meninggal saudara, ya bisa kontak Pak Cubeng. Ya. Ada yang sekolah minggu. Itu Ibu Meli. Ada remaja, Ibu Shelly sama Pak Amos. Ada masalah-masalah yang sudah dibagi-bagi, saudara. Ya, jadi enggak semuanya datang ke gembala, saudara. Urusan musik, ya sudah ada wakilnya, Pak Amos sama Ibu Meme. Jadi enggak semua urusan apa langsung kemana? Gembala, saudara. Maka gembala saudara akan cepat lelah. Capek. Kalau ini terus dibiarkan terus-menerus, saudara, ya cepat pulang ke rumah Bapak, saudara. Ya, kan ada banyak pendeta mati di mimbar. Kenapa? Kecapean, saudara. Semua ditangani oleh pendeta. Pujian pendeta, firman pendeta, doa firman. Doa kolektor pendeta, cuma kolektornya istrinya. Saudara, semuanya ditangani. Enggak, saudara. Jadi di sini hasilnya luar biasa. Jemaat puas, senang. Dan Musa sanggup menahan, artinya tidak lelah. Dia sanggup untuk menjalankan kepimpinannya dengan baik. Dan maksimal dan efisien. Dan saudara, dalam perjanjian baru juga ada, saudara, contoh di Alkitab, ketika para rasul melihat bahwa jumlah orang percaya murid Tuhan semakin hari semakin bertambah. Saudara, seorang rasul tugasnya akan memberitakan Injil, berdoa. Ada pelayanan yang nggak bisa dilayani, yaitu pelayanan meja. Sehingga orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka bersungut-sungut karena merasa janda-janda mereka, saudara, tidak ditangani, dilalaikan. Sehingga akhirnya para rasul ini saudara berkeputusan
untuk memilih 7 orang. Bukan sembarangan, bukan berdasarkan suka atau enggak suka, tapi ada syaratnya, yaitu orang yang terkenal baik, orang yang penuh dengan roh, dan orang berhikmat. Dan akhirnya dipilih 7 orang. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika urusan janda-janda ditangani khusus oleh 7 orang ini, sehingga para rasul fokus kepada doa dan persiapan pemberitaan firman Tuhan, apa yang terjadi? Ayat-ayat berikutnya kalau sudah baca pasal 6 Kisah Para Rasul, dikatakan di sana, semakin hari semakin banyak jumlah orang percaya. Bahkan saudara, imam-imam Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan. Artinya orang yang saudara kita di luar itu, tokoh-tokohnya, itu menjadi percaya sama Tuhan. Sudah rindu enggak ini terjadi di gereja kita? Imam-imam, tokoh-tokoh agama, karena melihat kehidupan anak-anak Tuhan pada waktu itu, dan juga kehidupan anak Tuhan pada saat ini, akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga tersiar, gereja GBI Raja Wali semakin hari semakin dipenuhi dengan jiwa. Sehingga gedung yang dibangun baru sebentar ini akan dirombak kembali. Bukannya 2 ruko, mungkin 4 ruko. Kenapa saudara? Karena ibadahnya enggak cukup lagi. Kenapa? Ada kesaksian yang nyata. Dan saya berdoa saudara, biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita. Kita sebagai seorang suami, jadi seorang suami, seorang pemimpin yang memberdayakan anggotanya. Sehingga kita akan melihat keturunan kita ke depan, orang-orang yang luar biasa. Ya, ibu-ibu yang mungkin menjadi single parent, jangan putus asa. Mari minta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Supaya kita juga bisa memberdayakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, untuk memiliki kualitas kehidupan yang maksimal. Sehingga hidupnya berdampak bagi banyak orang. Gereja ini bertumbuh dan berdampak bagi banyak gereja, banyak orang di kota Cirebon ini. Karena apa? Setiap jemaatnya tidak ada yang menjadi penonton, tapi menjadi orang-orang yang terlibat di dalam karya pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebab saya percaya Tuhan sudah memberikan minimal 1 karunia dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan mau supaya 1 karunia itu atau talenta itu dikembangkan menjadi 4, menjadi 10, saudara. Jangan disimpan hanya menjadi penonton, hanya menjadi pendatang saja. Tapi saudara, berikan hidupmu, apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga saudara, semua anak-anak Tuhan di sini tidak ada yang menjadi penonton. Dan saya berdoa supaya pada waktu Tuhan datang kedua kalinya, dalam kerajaan 1000 tahun, kita adalah orang-orang yang diambil untuk memerintah bersama dengan Dia. Saudara, apakah saudara rindu akan hal ini? Mari kita belajar dari Musa ini, menjadi pemimpin yang memberdayakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan